Mobil minibus yang membawa BBM terbakar di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran itu menyebabkan sopir terluka dan sempat membuat kemacetan di jalan. Banjir melanda Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Luapan Sungai Wanggu membuat ratusan rumah warga terendam air hingga memaksa sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mahasiswa Magister Institut Teknologi Bandung yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak di Gunung Puntang ditemukan dalam keadaan selamat. Arif ditemukan warga di wilayah desa Leweng Malang setelah tersesat saat turun gunung. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi beragam kabar penting dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Toraja, saudara. Mobil minibus yang diduga pelangsir BBM terbakar di Lembang Buatalulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran tersebut memicu kepanikan warga bahkan membuat kemacetan di jalan. Diduga karena arus pendek listrik, mobil minibus yang membuat BBM subsidi ini terbakar di depan sebuah kafe saat hendak memutar balik. Hal ini membuat warga sekitar lokasi panik dan berhamburan keluar rumah. Api dengan cepat membesar akibat bahan bakar minyak yang dimuat dalam jerigen mobil itu. Tim damkar tiba di lokasi dan langsung memadamkan api dibantu warga. Namun petugas kesulitan karena mobil penuh BBM. Sopir mobil mengalami luka bakar. Mungkin ada korsleting listrik di kendaraan yang pemuat BBM. Jadi mobil ini disinyalir membawa bahan bakar oplosan. Jadi teman-teman dari tim damkar agak susah untuk melakukan pemadaman karena memuat BBM. Tapi puji syukur kita bisa atasi dengan bantuan masyarakat yang ada di situ dan anggota juga yang bekerja keras. Ada yang luka? Yang luka ada, sopir mobil tersebut. Bergeser ke Jawa Barat, saudara. Diduga terkena percikan las sebuah angkutan kota di Sukabumi terbakar saat tengah diperbaiki di bengkel. Satu unit angkutan kota terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Api yang langsung membesar sempat membuat warga sekitar panik lantaran saat terbakar sempat terjadi ledakan. Api dengan cepat terus membesar dan membakar badan angkot. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang terus membesar. Kejadian bermula saat angkot yang berada di bengkel sedang memperbaiki knalpot yang bocor dengan cara dilas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran angkot ini. Ini jalur Cibadak Cibatu, Pak. Cibadak Cibatu. Ya. Ada korban jiwanya nggak Pak pas kejadian Pak? Tidak ada. Awalnya dari mana Pak informasinya Pak? Awal ada warga yang nelpon. Cuman itu kejadian kebakaran disebabkan ada yang bilang konsleting listrik, ada juga yang bilang habis ngelas knalpot. Pas mau ngelasan knalpot. Oh, ngelas knalpot. Ya. Nah, ada penumpangnya waktu itu nggak? Nggak ada penumpangan di bengkel las, lagi di bengkel las. Bengkel las. Ya. Memang pas ngelas di bengkel atau di sini? Di bengkel. Mobil di sana, kejadian di sana. Sama saya dorong ke sini. Oh, diamankan ke sini. Ya, dari tempat yang agak lega. Terus Bang
sama siapa kan orang mobilnya? Sama tukang lasnya. Berdua. Dua, iya. Saya juga sempat minta tolong. Berhenti saya di sini. Saudara, sebuah video memperlihatkan emak-emak mengangkut sepeda motor berboncengan menggunakan motor viral di media sosial. Aksi yang dinilai membahayakan keselamatan itu tengah ditelusuri polisi. Dalam video yang beredar, tampak satu unit motor diangkut dengan posisi tidak lazim menggunakan sepeda motor lain saat melintas di jalan raya. Kondisi itu dianggap berisiko tinggi karena dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar langsung menelusuri identitas kendaraan yang digunakan dalam kejadian itu. Pengendara nantinya akan dipanggil untuk diberikan edukasi sekaligus tindakan sesuai aturan lalu lintas yang berlaku. Sudah melakukan investigasi terkait dengan pemilik kendaraan dan sementara personil kami melakukan pemantauan di rumah yang bersangkutan. Kalau memang ditemukan akan kami lakukan tindakan baik itu teguran maupun tindakan tilang. Sementara kami masih mendalami di mana posisi pelanggarannya, titiknya di mana. Namun untuk identitas kendaraannya sudah kami dapat dan sementara personil sudah melakukan pendalaman terkait itu. Saudara, diduga jadi tempat transaksi obat-obatan terlarang, sebuah rumah kosong di Cianjur, Jawa Barat digeruduk emak-emak. Warga juga membakar meja dan kursi yang berada di dalam rumah. Puluhan warga Kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Hauruwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang. Mereka protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka. Warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Aksi spontan itu dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi. Ya Pak, ada penjualan obat-obat yang terlarang. Jadi warga desa, warga RW 0 itu udah sangat resah kepada ada perkumpulan jualan narkoba di sini Pak. Makanya ini udah hilang kesabaran gitu Pak. Kita ke kabar lain, saudara, banjir melanda Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Luapan Sungai Wanggu membuat ratusan rumah warga terendam air hingga memaksa sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Petugas kesehatan bersama relawan mendatangi rumah warga, namun proses evakuasi urung dilakukan setelah warga tersebut menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Dinas Sosial menyiagakan tim kesehatan selama 24 jam penuh di lokasi banjir guna mengantisipasi kondisi kesehatan warga terdampak, khususnya anak-anak dan lansia. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengimbau warga untuk segera mengungsi ke posko penanganan banjir. Penanganan secepatnya, kita mau bikin penutupan pintu air, sudah ada juga dari balai, ya. Masyarakat sabar ya Bu. Tentunya faktor cuaca, karena kita bisa saksikan begitu tinggi intensitas hujan beberapa hari ini. Kemudian ada beberapa faktor yang sudah juga tadi ditinjau oleh Ibu Ali, kemudian Kepala BPS terkait dengan pintu-pintu air kita yang ada di bantaran sungai ini. Ini juga menjadi persoalan. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, mahasiswa Magister Institut Teknologi Bandung yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak di Gunung Puntang ditemukan dalam keadaan selamat. Arif ditemukan warga di wilayah Desa Leweng Malang setelah tersesat saat turun gunung.
Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung hilang setelah mendaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Pencarian terhadap mahasiswa ITB Arif Wibisono terus dilakukan oleh tim SAR gabungan pada Senin pagi. Hari kedua pencarian ini jumlah tim ditambah sehingga ada 4 jalur yang saat ini petugas susuri guna menemukan korban. Saat ini personel gabungan berada di base camp Pasir Kuda, tempat korban dan 2 rekannya melakukan titik awal pendakian. Sementara mahasiswa program Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Arif Wibisono yang sebelumnya dikabarkan hilang saat perjalanan turun dari Gunung Puntang telah ditemukan dalam keadaan selamat. Informasi mengenai ditemukannya Arif telah dikonfirmasi Basarnas dan tim gabungan. Arif dilaporkan ditemukan warga di wilayah Desa Leweng Malang setelah sebelumnya sempat hilang kontak saat perjalanan turun gunung. Ditemukan? Iya, alhamdulillah sudah ditemukan di rumah warga. Namanya, informasinya Bapak Ateng ya. Pak Ateng, terima kasih banyak ya Pak Ateng ya. Udah nemuin anak saya. Kalau bisa nanti kita ketemu ya Pak Ateng. Saya mau ngucapin langsung sama Pak Ateng. Sama tim juga, semua tim gabungan. Ibu nggak apal ya dari gabungan mana aja itu. Ada Basarnas, ada dari Kapolsek, dari Koramil, dari komunitas relawan semualah, dari kemanapun juga, dari warga, terus Karang Taruna sini juga tadi ikut. Bergeser ke informasi lain, proses identifikasi 2 korban erupsi Gunung Dukono yang diduga warga negara Singapura masih berlangsung di RSUD Tobelo, Halmahera Utara. Tim DVI Polda Maluku Utara melakukan pencocokan data forensik untuk memastikan identitas kedua korban. Proses identifikasi dilakukan di RSUD Tobelo, Halmahera Utara menggunakan serpihan tulang yang dievakuasi tim SAR kemarin. Petugas akan mencocokkan data rahang dan gigi korban dengan rekam medis yang didatangkan dari Singapura. PJS Kapolda Maluku Utara menyebut kedua korban diduga tertimpa bahan vulkanik bersuhu tinggi saat erupsi terjadi. Hasil identifikasi diperkirakan baru dapat diketahui setelah proses pencocokan data forensik selesai dilakukan. Bekerja sambil juga kita akan nanti memproses untuk DNA-nya. Tadi kita sudah sepakati bersama Pak Bupati dengan yang mewakili pemerintah Singapura dari Singapore Embassy, di mana mereka juga menyampaikan bahwa nanti setelah semuanya menjadi terang dan jelas, maka nanti ada dari pihak keluarga yang akan menerima dari pihak tim medis yang ada di rumah sakit ini. Kita ke kabar lain, Saudara. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN Wali Songo Semarang berkomitmen mengawal dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswi sampai tuntas. Dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen Universitas Islam Negeri Semarang menjadi perhatian banyak pihak. Selain pihak kampus sendiri, juga kalangan mahasiswa, terutama Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN Wali Songo yang akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Wakil Ketua DEMA UIN Wali Songo Semarang, Yusuf Aditya Pratama, mengaku prihatin atas dugaan kasus itu apapun bentuknya. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Wali Songo, Kurnia Muhajarah, berkomitmen mengusut dugaan kasus ini meskipun belum ada korban yang melapor. Pihaknya masih mendalami untuk mencari korban dan saksi-saksi lainnya. Mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus kami beberapa waktu terakhir. Kami dengan tegas mengecam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Segala jenis kekerasan seksual, apapun bentuknya, tidak pernah dibenarkan secara sosial
norma maupun hukum. Jadi saat ini memang kami masih di tahap investigasi. Masukan-masukan dari masyarakat tetap kami tampung, tapi asas praduga tak bersalah dan juga asas untuk confidential itu sangat penting untuk menyelamatkan korban juga. Jadi saat ini kami sangat amat berhati-hati dan semua informasi kami tampung. Bergeser ke Sumatera Barat, saudara, jembatan yang putus karena banjir bandang tidak kunjung diperbaiki. Warga Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa menyeberangi sungai yang deras dengan menggunakan rakit. Rakit kayu sederhana itu ditarik dengan tenaga manusia menjadi satu-satunya urat nadi penghubung warga. Dengan kuat, sejumlah warga menarik rakit yang di atasnya adalah warga dengan motornya. Rakit kayu sederhana yang ditarik dengan tenaga manusia ini menjadi satu-satunya urat nadi penghubung warga. Sudah setengah tahun berlalu sejak banjir bandang meluluh lantakkan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Namun jembatan utama yang menghubungkan Nagari Anduring dengan Nagari Kayu Tanam belum kunjung diperbaiki. Warga terpaksa menyeberangi Sungai Batang Anai yang berarus deras dengan menggunakan rakit sederhana. Jembatan air banjir bandang. Sejak jembatan ini putus pada November lalu. Ya. Ini setiap penyeberangan warga dimintai biaya berapa ya Pak? Sumbangan aja berapa tiketnya. Oh, sekitarnya aja. Oh, seikhlas mereka aja. Ya, berarti ini sudah berbulan-bulan Pak. Apakah sudah ada dari pemerintah terkait untuk melihat kondisi ini? Sudah sering Pak. Tapi tidak ada. Bupati juga ada pernah. Tapi belum ada realisasinya. Belum ada realisasinya. Menjawab keinginan warga akan jembatan baru, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilakukan, mengingat jembatan ini merupakan akses vital bagi 30.000 warga di dua nagari. Diperkirakan awal Agustus nanti detail engineering desain jembatan baru sudah selesai dengan ukuran panjang jembatan yang akan dibangun 2 kali 70 meter. Target akhir 2026 pembangunan fisik jembatan sudah bisa dimulai. Tersedia kalau memang akhir tahun ada nanti kita seperti apa jembatan yang akan dibangun itu Pak Andi? Ya? Jembatannya yang akan dibangun itu seperti apa Pak Andi? Mungkin bisa dijelaskan. Jembatan nanti jembatan Rangka Baja. Tadi kan Pak Andre sudah sampaikan 2 kali 70. Nanti ada perbentang 70 meter di tengah kan kita bikin pilar jembatannya Rangka Baja. Asistensi dengan Balai Teknik Sungai karena perilaku sungai ini kan yang lebih mengetahui dari Balai Teknik Sungai. Nanti mungkin apakah saran dari mereka terkait kedalaman fondasi ataupun proteksi abutmen apa yang akan kita tambahkan nanti kita lengkapi setelah advis teknis dari mereka. Pembangunan fisik jembatan sangat dibutuhkan masyarakat sebab jembatan Anduring yang menjadi akses penghubung antar nagari tidak hanya sebagai akses jalan, tetapi jembatan Anduring menjadi akses warga membawa hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Tetaplah di Indonesia Update, saudara, beragam kabar penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda. $320 warga negara asing atau WNA yang terlibat sindikat judi online dan penipuan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat dibawa menggunakan bus ke sejumlah kantor imigrasi. Sebanyak 150 WNA dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 20 orang ke kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya dari penggerbekan kemarin, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon genggam, paspor, brankas, hingga uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, memicu tanah longsor di Desa Uhailanu, Kecamatan Arale. Satu rumah warga hancur oleh material longsor.
Saat kejadian, 4 orang penghuni rumah termasuk seorang bayi tengah berada di dalam rumah. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya retakan di tebing belakang rumah. Seorang guru olahraga di salah satu SMP di Wonogiri, Jawa Tengah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melecehkan siswinya. 5 korban telah melaporkan hal ini ke polisi. Pelecehan dilakukan tersangka secara fisik maupun verbal dan sudah dilakukan sejak 2013 lalu. Polisi sudah memeriksa 10 saksi serta menyita barang bukti rekaman video, tangkapan layar percakapan, hingga pakaian korban. Kita ke kabar lain, saudara. Antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di kota Manado. Sopir-sopir kendaraan pengangkut barang mengeluh karena panjangnya antrean dinilai menghambat pekerjaan mereka. Antrean panjang kendaraan tampak terjadi di sejumlah SPBU seperti SPBU Malalayang, Winangun, hingga Ring Road, kota Manado. Antrean sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Akibatnya, para sopir yang sebagian besar mengangkut barang-barang seperti tepung terigu, tabung gas, hingga barang lainnya mengaku mengalami keterlambatan pengiriman. Sopir juga menyebut antrean panjang ini diketahui telah terjadi sejak pekan lalu. Antrean terpantau hanya terjadi di jalur pengisian solar, sementara untuk pengisian BBM jenis lainnya tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Borgol bersama rekan kami, Maidop Elvina. Sampai jumpa.